Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Nurdiansyah Putra dari kelas 3 D4 Elektronika A, NRP 003. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ke-12 untuk mata kuliah VLSI dan perancangan logika tentang memori. Jadi tugasnya di sini itu diminta untuk merancang dual port RAM block dengan tipe sinkronus. Yang mana ciri dari dual port RAM itu memiliki dua port address, dua port data output, dan dua port data input. Nah, pada modul yang diberikan di sini, itu contohnya dual port RAM dengan tipe asinkronus ya. Jadi kita tinggal hanya memodif program yang asinkronus ini agar bisa menjadi sinkronus seperti itu. Nah, untuk simbolnya atau port-portnya itu sama ya, ada DPRA, ada write enable, data input, address, clock, kemudian SPO ini single port output, dan DPO, dual port output, sama seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk programnya itu ini. Nah, ini ya, saya jelasin kembali ya untuk port-port yang digunakan, yaitu tentunya ada clock, kemudian ada write enable. Write enable di sini ketika diberi logika 1, artinya memori tersebut bermode menulis ya, write, menuliskan sebuah data ke address yang ditentukan. Ketika write enable ini diberi logika 0, maka RAM tersebut atau memori tersebut akan bermode read atau membaca saja. Kemudian data input selebar 8 bit, ada address input 0 dan address input 1 selebar 4 bit ya. Kemudian ada port enable 0, port enable 1. Nah, ini untuk untuk mengaktifkan, untuk mengenablekan dan disablekan ini ya, memori ke 0 atau memori ke 1 yang akan kita pilih nantinya gitu. Jadi dalam satu RAM itu terdiri dari dua blok, ada blok 0 dan blok 1. Nah, itu kita memilihnya dari port enable ini nantinya. Kemudian data output 0 dan data output 1 itu selebar 8 bit. Sama ya dengan input yang diberikan tentunya. Nah, untuk di sini ketika port enable-nya itu bernilai 1 diaktifkan ya. Dan port enable juga bernilai 1, maka data input yang berada di data in, yang berada di variabel data in itu akan disimpan di address tertentu ya di sini. Ketika port enable 0 yang diaktifkan, maka data in itu akan disimpan di address input 0 seperti itu. Nah, ketika port enable-nya tentunya bernilai 1 agar dapat menuliskan data ke address seperti itu. Nah, di sini ya dapat kita lihat juga ya di sini ketika port enable 0 yang bernilai 1, maka akan disimpan di address input 0 dan dikeluarkan di data output 0. Sedangkan ketika port enable 1-nya yang bernilai 1, maka data tersebut akan disimpan ke address input 1 dan akan dikeluarkan di data output 1. Seperti itu ya. Nah, langsung saja saya simulasikan di sini. Ini saya exit dulu. Oke, saya simulasikan. Nah, ini ya. Jadi ada clock, ada port write enable, kemudian data input. Nah, ini saya ubah menjadi desimal agar mudah untuk dianalisa. Kemudian ada address input 0, ada address input 1, kemudian data output 0, dan data output 1 ya di sini. Saya perbesar lagi. Nah, jika kita perhatikan di awal-awal di sini ya, sampai 20 nanosecond, itu pada programnya, pada stimulus yang saya berikan, ketika port enable-nya bernilai 0, kemudian bermode write, ya, kemudian saya masukkan data input sebesar FF, dan saya simpan data FF ini di address ke 1 milik address input 0, maka di sini yang terjadi outputnya tidak keluar ya, bernilai Z ya. Karena apa? Karena port enable-nya itu, port enable 0-nya itu bernilai 0. Jadi meskipun saya memasukkan data 255 ke address 1, address 1-nya input 0, maka data tersebut tidak akan disimpan ya, karena port enable-nya itu bernilai 0, sehingga outputnya akan bernilai Z. Z ini impedance ya, jadi nggak ada datanya gitu.
karena port enable-nya itu bernilai 0 di sini. Tidak akan disimpan data 255 itu, atau FF itu tidak akan disimpan ke address 1. Nah, selanjutnya di sini ketika port enable-nya itu saya sudah berikan data 1, sehingga memori 0 ya, atau RAM 0, karena ini port enable 0, itu diaktifkan ya, di-enablekan memori ke 0-nya. Nah, sehingga di sini itu akan menyimpan data tuh. Ya. Nah, cara menyimpannya gimana? Di sini ya. Jadi ketika saya lakukan perulangan di sini, data input itu akan bertambah ya dari 1 sampai 16 selebar 8 bit ya. Jadi saya memasukkan data, saya memasukkan nilai ke data input dari 1 sampai 16. Jadi data input 1 itu 1, data input 2 itu 2, sampai data input ke 16 itu 16, seperti itu. Dan setiap data input itu akan disimpan di address ini, address input 0. Jadi ini ya, jadi ketika data inputnya itu bernilai 1 akan disimpan di I-1, address ke 0. Kemudian ketika data inputnya bernilai 2 maka akan disimpan di address input 0 index ke 1 gitu ya. Ketika data inputnya itu bernilai 3 maka akan disimpan di address ke 2, seperti itu, selebar 4 bit. Nah, jadi di sini dapat kita lihat tuh ya, ini. Jadi ketika data input yang diberikan bernilai 1, itu akan disimpan di address input 0, indeks ke 0. Nah, ketika kita keluarkan, maka data outputnya itu bernilai 1 di sini ya. 01 ya, di sini. Nah, kemudian ini diulang terus ya, sampai ke I ke-16. I ke-16 itu ini ya. Jadi I ke-16 itu sampai sini. Sampai sini. Datanya itu dari 1 sampai 16, sedangkan addressnya dari 0 sampai 15. Jadi di sini ya, ketika datanya itu 10, maka akan disimpan di address input 0 indeks ke 9. Nah, maka datanya tuh pada address ke 9 bernilai 10 ya, sesuai dengan data input yang dimasukkan di sini. Nah, sedangkan data output satunya di sini itu Z ya. Karena kita tidak mengenablekan port enable satunya di sini. Yang kita enablekan tuh hanya port enable 0. Sehingga data yang kita berikan pada address input 0 itu akan disimpan di address input 0 dan akan dikeluarkan di data output 0 gitu ya. Karena port enable yang diaktifkan itu port enable 0 di sini. Nah, sampai ke 16 di sini ya. Sampai ke ketika data inputnya 16 itu disimpan di address ke 15, maka data output ke 0 itu 16 di sini ya, sama ya. Nah, setelah sampai ke 16 di sini, gantian tuh sekarang port enable-nya tuh diberi nilai 0. Sehingga tipenya sekarang menjadi read ya, mode read, mode membaca saja, bukan menyimpan sebuah data lagi, bukan menulis sebuah data lagi. Kemudian port enable 0 itu gantian, di-nolkan, dan port enable 1 diaktifkan. Sehingga ketika port enable 1 diaktifkan, maka ini ya, jadi address itu akan membaca dari 0, dari address ke 0 sampai address ke 15 pada address input 1. Nah, pada address input 1 itu milik nilai data input yang telah dimasukkan ke address input 0 tadi. Jadi ini ya, pada ini. Jadi ketika port enable 0-nya diberi nilai 0, maka data output 0-nya akan Z, dan ketika port enable 1-nya bernilai 1, maka data output 1-nya itu akan membaca ya, karena word enable-nya di sini bernilai 0, akan membaca data yang disimpan tadi. Nah, pada address ke 0 ya, itu bernilai 1 ya di sini ya. Karena yang disimpan tadi pada address ke 0 itu bernilai 1 di sini. Itu ya. Kemudian selanjutnya pada address ke 1 itu menyimpan data 2, pada address kedua menyimpan data 3, pada address ketiga menyimpan data 4. Ini yang ditampilkan pada data output 1. Karena pada program sebelumnya di sini, nah data input ini akan diteruskan ke address 0 dan address 1. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk program yang dual port RAM sinkronus. Nah, selanjutnya jika kita gabungkan dengan hierarki ya, hierarki yang kita gabungkan yang berada pada top level. Jadi top level itu berisi tentunya berisi ini ya, clock diff yang kita atur, clock diff di sini. Ya, clock diff, kemudian juga berisi counter, kemudian juga berisi komponen RAM.
komponen RAM. Komponen RAM ini seperti yang saya jalankan tadi tuh, yang ini. Sedangkan untuk counter ini sebagai ini ya, untuk mengubah address-nya. Jadi address input 0 dan address input 1 itu akan dikendalikan oleh counter, seperti itu. Dan untuk clock dari counter dan RAM itu dibangkitkan oleh clock diff, oleh program yang ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk praktikum ke-12 tentang memori, yaitu dual port RAM tipe sinkronus. Nah, seperti ini ya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.